Hai guys, mungkin seperti yang sudah kalian tahu, MG Gunpla yang paling saya rekomendasikan buat kalian itu adalah MG Exia. Yang baru pertama kali denger, enggak, ini bukan troll, bukan bait, bukan caper. Kebanyakan kan yang kalian cerna dari internet tuh adalah MG Exia, hand grenade, gampang merudul, copot, letoy, tapi emang itu kok bang faktanya? Iya bener, saya juga tahu. Tapi yang mau saya reminder keras adalah Gunpla tuh model kit dan prosesnya tidak selesai sampai snap fit doang. Itu tuh masih ada lagi sebenarnya proses buat bikin si Gunpla atau model kit ini jadi bagus. Nah di video kali ini saya lebih akan membahas satu step yang kelupaan, even jarang banget orang bahas. Orang kan cuma taunya kayak snap fit jelek, letoy, Enggak, itu tuh masih ada satu lagi. Saya nggak tahu istilah akurat kegundaman atau ke model kitannya apa. Dan step ini sangat mempengaruhi hasil akhir dari model kit yang kalian buat. Saya pakai istilah umum aja lah ya. Troubleshooting. Di sini udah ada Gunpla Limited yang tidak murah harganya, yaitu Master Grade Gundam Exia Recirculation Color Neon Purple yang rilis di tahun 2022. Harganya 4.400 yen sudah pajak Jepang. Cuma kalau harga retail di Indo sekitar 740.000. Review Ecopla di channel YouTube ini udah lumayan banyak dan kalian bisa lihat sendirilah apa aja ya minusnya Ecopla tuh. Adanya polycaps dan plastik yang somehow entah kenapa lebih letoy. Dan statement saya yang bilang kalau saya nggak akan pernah beli nih MG Ecopla. Cuma ini thankfully dikasih sama orang gila anonimus yang tidak mau disebut namanya. Cuma ya shoutout kepada beliau, terima kasih banyak. MG Ecopla ini ada di tangan yang tepat dan tidak akan dapat review buruk dong. Sudah jelas ini salah satu MG yang paling saya suka. Apalagi Ecopla. Gue si Ecopla banget. Adalah koleksian Ecopla saya kan udah kelihatan valid tuh. Poinnya adalah, masa udah beli Gunpla yang harganya tidak murah, limited, terus pas udah jadi hasilnya jelek tuh malah kayak ngeluh-ngeluh. Ya enggak dong, yang tadi saya bilang ya, kan harus ada troubleshootingnya dulu. Nah ini saya bakal ngeliatin secara langsung gimana sih caranya. Dan jadi bukti nyata aja lah ya, kalau ini kan Gunpla limited, mahal, masih tetap harus di troubleshooting sama saya. Kenapa yang, sorry banget, yang jajannya reguler doang mentok sampai di ngeluh nggak nyari solusinya, sorry banget. Nah, tadi mungkin ada yang udah kepanasan ya denger omongan saya. Nih, saya tambahin lagi dah. Jadi kan saya tuh punya istilah pegundamer rewel yang intinya orang tuh kalau ngerakit model kit ya rewel banget. Kenapa nggak nyari solusinya aja? Udah kan itu beres ya harusnya. Pun tiap kali saya nge-mention pegundamer rewel juga pasti dikasih kok solusi cara ngebenerin si model kitnya beserta penjelasan yang fafifu was-wesosnya kayak gimana. Dari situ ada yang bilang kalau saya tuh orang yang ngejudge banget dan NPD loh. Ini lumayan lucu buat saya. Karena kalau dibilang ngejudge ya saya terimalah. Saya orangnya emang ngejudge banget. Tidak memungkiri dan sok suci lah masalah kayak gitu. Nah, cuma kalau dibilang NPD, wah nggak tahu ya bang ya, belum didiagnosa sama psikolog. Cuma kalau ternyata mas atau mbaknya adalah seorang profesional, ya mungkin iya kali ya. Boleh tolong DM aja ntar diagnosanya gimana. Enggak. Lucunya adalah di komentar bawahnya tuh persis ada yang ngomong, intinya kayak poinnya Marapoles tuh Gunpla adalah model kit. Jadi kalau ada yang nggak perfect, tinggal dibenerin lah, itu namanya model kit, bukannya ngeluh atau rewel. Des, my man. Buat kalian yang mencerna konteksnya kayak gitu, ya emang itu maksudnya yang saya sampaikan. Cuma emang cara ngomong saya jelek aja sih, maaf. Persis kok apa yang bakal saya bahas di video ini juga kayak gitu. Seperti yang mungkin kalian udah tahu lah ya, MG Exia kan banyak banget review jeleknya. Tapi kenapa saya sangat merekomendasikan Master Grade ini ke kalian? Pertama, desain Exia itu sendiri. Double O tuh kan udah hampir 20 tahun ya. Tapi saya nih ya, melihat Exia tuh desainnya entah kenapa somehow masih modern. Di latar animenya juga kan tahun Anno Domini 2307. Mobile suitnya tuh kan bentukan-bentukannya masih kayak Tieren, Flag. Sedangkan Exia ini kelihatan jauh lebih modern ketimbang mobile suit yang ada di tahun latarnya kan. Shoutout dulu buat Kanetake Ebikawa Sensei. Simpelnya, Exia tuh keren atau enggak? Jawabannya keren banget. Nah, ini nyambung ke poin kedua. Punya weapon yang ikonik, pedang lipat, ukurannya gede, bisa berubah mode antara jadi pedang sama jadi beam rifle. Saya nggak tahu ya impression kalian pertama kali lihat GN Sword tuh kayak gimana, tapi harusnya sih kayak, anjir, ini keren banget senjatanya. Coba saya tanya, Double O Riser lebih bagus pakai GN Sword 2 atau GN Sword 3? Pedang gede lipat kayak gitu. Ketiga, sudah jelas price point dan accessibility-nya. Dari 2009, 3.800 yen buat Master Grade tuh itu kehitung murah banget. Dan kalau ngomongin stoknya, karena Exia kan toko utama ya, pasti di reissue terus. Dan saya belum pernah lihat ada
kesenjangan tahun, kayak di tahun itu tuh nggak ada MG Xia gitu. Tapi yang agak disayangkan, tahun 2009-an mulai dari MG Xia ini mechanical detail udah nggak terlalu jadi highlight utama produksian MG. Mulai dari si detail dalaman armor sampai ke detail inner frame-nya tuh ya plain banget lah. Next, saya mau ngeliatin ke kalian hasil Snapfit MG Xia Ecopla yang as is, cuma Snapfit doang tuh hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya cuma sebatas dilihat biasa doang, ya oke lah. Cuma kalian tahu lah ya, penyakitnya MG Xia tuh ya gampang merudul nih. Ditambah Ecopla jadi lebih merudul lagi somehow, entah kenapa. Kalau mau menikmati color scheme-nya, neon purple-nya itu mostly ada di bagian inner frame. Dan part kuning yang ada di warna Xia. Tok, udah gitu aja. Sisanya ya real warna hitam Ecopla. Kalau buat saya sih color scheme-nya jujur kurang ngena ya. Lebih suka kayak Rising Freedom yang warna neonnya tuh ya acak aja sembarang. Kalau Xia ini lebih ke monokrom kali ya vibes-nya. Tapi, lucunya adalah entah kenapa di beberapa waktu terakhir itu tuh saya lagi jajan mainan yang warnanya ungu. Kayak Cross Contra Swing Zero, terus ada Astra Mirage Frame, terus ada SAF Gabu. Sekarang dikasih Xia Neon Purple ini kan jadi lucu aja gitu seragam. Nah, kalau cuma Snapfit doang, ini saya malesnya masang bagian weapon itu udah hampir 90% nggak kepasang alias pasti copot terus. Pun bagian colokan gagang beam sabernya juga itu letoy parah. Terus yang agak aneh, kayaknya MG Xia reguler saya, plastik ABS-nya tuh nggak seletoy ini dah. Ecopla ini pun warna purple neonnya ya sama-sama pakai plastik ABS, tapi ini kayak nggak nempel seletoy itu bro. Apakah saya nangis di internet? Ya nggak dong, tinggal pakai super glue juga udah langsung 1.000.000% bisa diberesin. Sebenarnya kalau zaman sekarang kan ada joint strengthening pen, apakah itu efektif atau enggak? Saya udah coba, kalau di MG tuh dia relatif tidak efektif karena tidak bisa menahan beban yang relatif berat. Karena bahannya tuh agak elastis gitulah, kayak selaput. Kalau super glue kan lebih keras dan padat ya teksturnya. Jadi sok-sokannya sense of science saya, iya pasti lebih efektif super glue dong daripada si joint strengthening pen. Tadi troubleshooting awalnya kan udah ketahuan tuh ada part weapon yang agak nggak bisa dipasang, terus join yang letoy banget, pun ini bagian polycaps-nya juga nggak gigit. Solusi buat yang letoy-letoy gitu ya gampang banget, ibaratnya kayak tinggal ditambahin daging. Kalau prinsip fisikanya sih harusnya pakai gaya gesek ya, jujur saya juga kurang expert dalam hal itu jadi tinggal googling sendiri. Pokoknya semakin kecil gaya gesek, artinya kan semakin sedikit hambatan yang melawan gerak suatu benda. Yang artinya di-adjust aja, biar nggak letoy lah intinya. Kalau lapisannya terlalu tebal juga kan bisa bikin partsnya rusak jadi crack ya. Terus, kenapa saya lebih merekomendasikan super glue ketimbang joint strengthening pen? Karena waktu curing atau keringnya tuh lama banget sih strengthening ini. Kalau super glue kan sedetik kering ya. Cuma si strengthening pen ini ya bermenit-menit dan hasil selaputnya pun itu agak elastis, jadi nggak terlalu kenceng lah nempel ke partsnya. Cuma kalau misalnya bebannya kecil ya, again tadi bisa kok. Sama poin plusnya sih cuma nggak ninggalin residu kayak super glue yang warna putih-putihnya itu loh. Pro tip lagi, selain pakai super glue, kalau saya sih kan orangnya nggak mau repot ya. Jadi biasanya sih antara pakai kapas kalau nggak pakai tisu, terutama di bagian polycaps. Jadi kalau polycaps dipakein super glue tuh si lapisannya nggak nempel bagus lah, bisa copot. Makanya kalau mau gampang ya sama aja kayak pakai kertas atau tisu. Ya again ya di-adjust aja segimana kencengnya daripada entar polycaps-nya tuh jadi crack. Nih, kalau super glue kan ada si residu yang agak kurang enak dipandang ya. Cuma kalau pinter nyembunyiinnya sih nggak akan kelihatan kok. Dan hasilnya pun ya instan, langsung bisa nggak letoy kayak gini. Nih, tes kocok-kocok dah. Tuh, nggak copot kan. Udah saklek banget gitu di tempatnya. Pun kalau diperdiriin juga gampang. Udah, beres. Next, MGX ya tuh entah kenapa struktur kakinya kocak banget. Problemnya cuma ada di bagian sini doang yang bikin susah berdiri dan letoy-letoy kayak gitu. Jadi kalau ada letoy diapain? Ya, bener. Tinggal di super glue atau disumpel pakai tisu. Nah, yang kocaknya itu adalah di bagian telapak kaki. Ini aneh nih. Jadi dia tuh nggak bisa lurus, bisanya agak naik ke atas sama ke bawah miring. Ini tuh sebenarnya harus agak diulik strukturnya. Nggak bisa langsung ketemu gitu kayak, oh ini tinggal dikikis kayak gini. Nggak, ini juga saya percobaannya berkali-kali. Intinya yang harus agak ditrim tuh si bagian si clips ini. Kalau misalnya udah dikikis sedikit, jadi agak letoy sedikit, tapi nggak pengaruh sama sekali dengan artikulasi kaki tadi. Pokoknya jadi bisa lurus aja. Bisa stand firm to the ground, lurus.
Ada lagi struktur yang aneh di bagian rack buat nyimpen GN Blade. Dia tuh punya gimmick keluar masuk, tapi nggak ada kuncian buat bikin diem di tempat. Yang bisa saya kasih tahu buat troubleshooting ini adalah bagian colokan GN Blade-nya tuh tinggal diseretin aja. Tapi si bagian rack-nya itu kalau mau dikeluarin biar tetap kokoh harus dibikin kunciannya sendiri. Sekebayangnya saya, itu paling gampang tinggal ditambahin magnet 3 mm sama plat besi kecil buat ngeklip. Tapi mohon maaf, prosesnya tidak akan saya liatin sekarang ya. Next, sedikit bahas artikulasi MG Xia. Dari tahun 2009 sampai sekarang, itu tuh bagus banget. Kayak di bagian front skirtnya tuh ada 2 join yang bisa bikin naik ke atas. Jadi kalau kakinya dinaikin tuh nggak keganggu sama sekali. Terus ada detail kabel hologram juga. Yang hologramnya tuh sebenarnya kayak lapisan stiker. Kalau dicabut ya udah jadi part warna putih kebiru-biruan biasa. Nah, ini nih, coba lihat di bagian artikulasi tangannya. Kalau dinaikin, ini tuh kelihatannya kayak si bagian kabelnya tuh terlalu keras biar tangannya bisa ngangkat ke atas. Ternyata masalahnya bukan di situ. Masalahnya sesimpel ya PC alias polycapsnya aja tidak seret. Kalau udah dikasih lapisan tambahan sih, niscaya nggak akan apa-apa ya. Ini adalah bukti nyatanya. Kalau mau digerakin, ya bisa tinggal diangkat kayak gitu, luwes. Tidak ada masalah sama sekali. Next, ini ada beberapa posing dari MG Xia yang tadi saya udah bilang kan kalau Xia tuh ya by design udah keren dari sananya. Apakah MG-nya bagus atau jelek? Ya kalau kalian cuma snap fit doang mah pasti jelek lah, orang tadi kelihatan kan letoy sama merudulnya segimana. Cuma kalau sudah menerapkan step troubleshooting di setiap model kit yang kalian rakit, niscaya harusnya sih gak akan nangis-nangis di internet ya. Sekali lagi nih, kenapa tahapan troubleshooting ini secara spesifik saya perlihatkan dengan menggunakan MG Gundam Xia Ecopla? Pertama, MG Xia tuh kan notabene reviewnya tidak bagus di mana-mana ya. Terus kedua, ini tuh Ecopla, Gunpla Limited dan tidak murah harganya. Ketiga, ini yang paling penting. Event mainan mahal aja masih harus tetap di troubleshooting. Dan saya ini berani melakukannya buat nambah-nambahin super glue yang mungkin buat orang-orang kayak, wah ngerusak ini nanti ada putih-putih. Banyak sebenarnya tekniknya, cuma paling gampang dan aksesibel buat warga kan pakai super glue dan mungkin lapisan tisu atau kapas ya. Terakhir, apakah MG Xia masih jadi MG yang paling saya rekomendasikan buat kalian? Masih jawabannya. Nanti bahasan Favi Fuas Wesosnya akan saya bahas kalau udah beres ngerakit Xia Limited Clear Color ini. Ya, again ya, yang perlu diingat, kita tuh merakit model kit ya, kakak, bapak, adik. Tiap rakitan tuh pasti beda-beda dan itu yang bikin hasil model kit kalian tuh unik. Selama kalian bisa enjoy merakitnya sih, ya it is very very fun ya. Cuma mindset yang harus dibenderinnya, ya itu again ini model kit. Jadi tidak segampang snap fit doang beres terus menangis-nangis di internet kalau ada yang kurang. Enggak gitu ya, tinggal dibenerin aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.